Halo semua, ketemu lagi hari ini hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021. Teman-teman, hari ini adalah bulan purnama di Scorpio. Let's see bagaimana kartu-kartu di sini dan bacaan dari chart astrologi menguak cerita hari ini. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. What do you think? Saya agak speechless sesungguhnya dan kerasa tadi ini kayak ada kontradiksi antara kita mau berhenti atau berada di tempat ini permanen atau kita mau jalan terus. Tapi anyway, sebenarnya sebelah kiri, karena kuncinya dari sebelah kiri. Jadi saya pikir bahwa sebenarnya whatever keputusan itu, kita udah nggak nanya ke orang lain lagi. Nanyanya udah ke diri kita sendiri. Jadi kita sudah mampu rely on ourselves, sudah lebih percaya diri untuk mengambil keputusan tanpa terlalu banyak terpengaruh orang lain. Ataupun kalau kita dipengaruhi orang lain, kita tuh sadar bahwa iya, saya mengambil keputusan bukan atas dasar kata hati, tapi ini adalah keputusan saya juga untuk mengikuti apa yang dimintakan oleh orang lain, walaupun pada saat ini saya juga masih berkonflik dan tidak sepenuhnya mendukung keputusan saya sendiri, tapi saya mengambil keputusan itu. Jadi artinya semua itu sudah disadari. Jadi apapun kan semua konsekuensi resiko itu kan kita yang nanggung, dan itu udah ada di kesadaran kita udah di level yang di situ. Tapi masih antara iya tidak dan kemungkinan ya pada saat ini kita sebenarnya sudah mengambil keputusan iya. Jadi kalau kira-kira saya bayangkan ini jadian apa enggak ya, saya sebenarnya ragu, tapi saya mungkin nggak enak hati untuk tidak mengatakan tidak. Karena kemarin kan dengan semua peristiwa yang indah dan semua mengarah kepada satu hal yang positif untuk iya jadian gitu ya. Katakanlah ini yang pacaran gitu ya. Iya, hari ini saya bilang iya, but somehow nanti saya mungkin pikir-pikir lagi, tapi tidak sekarang ngomongnya. Mungkin juga sekarang, tapi yang jelas kita masih ragu. Masih ada hal negatif yang di kita, dan ini kerasanya adalah karena full moon in Scorpio ini adalah bicara tentang it's time to release negativity. Either kita menjadi yakin dengan keputusan iya kita, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kita disuruh untuk memutuskan, tapi jangan ada di tengah-tengah lagi. Karena kalau ada di tengah-tengah itu harmfulnya nggak hanya buat kita tapi juga buat orang lain, balik lagi ke kita, pokoknya jadi complicated. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah, kita tidak ngambil keputusan iya dan tidak, itu yang akan dituai nanti itu kan kayak kita menanam benih keraguan, yang dituai nanti adalah complication. Trust me, we've gone through that before, no? Nah, kalau kamu merasa paranoid ya, jadi kayak dari kemarin ada yang dicurigai tapi tidak bisa dibuktikan, paranoid kan gitu. Tapi juga nggak bisa dihilangkan dari kepala, bingung kan? Acting weird, jadi kan aneh, orang juga bingung kamu sebenarnya iya apa enggak, kok kemarin iya tapi mukamu kenapa sedih, something like that, no? Take this card as a very direct message from the cosmos to stop it. Stop it. Ambil keputusan. Worrying yourself is pointless. Nggak ada gunanya kamu antara kakinya ditaruh di dua tempat, itu nggak ada gunanya. Semuanya justru jadi kacau. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kenapa? Karena hati dan wajahmu tidak bisa berbohong. Mulutmu bisa mengatakan apapun yang kamu pikir kamu harus katakan, tetapi hati, wajahmu, tindakanmu tidak akan pernah bisa berbohong. Itu udah nature-nya kita. Ya, it's time to release any negativity you have around the situation you're asking about. Kalau katakan iya, tapi pastikan memang iya. Kalau tidak, katakan tidak dari awal. Sampaikan.
Ini juga buat dirimu, karena apa ya? Karena proses pengambilan keputusan iya dan tidak, dan ini bukan hal kecil pasti, karena kenapa begitu besar dan ada di Scorpio, itu karena memang complicated, rumit. Itu butuh proses. Dan kadang-kadang proses itu harus tektoknya sampai berkali-kali, itu namanya proses iteratif. Dan itu adalah hal yang sehat. Jadi orang bisa back down dari apa yang diucapkan karena dia masih dalam proses pengambilan keputusan. Dan kalau orang masih berada di dalam pengambilan keputusan, kita meminta dia untuk tanda tangan agreement, itu memang pusing kemudian, karena ya itu either setengah hati atau ya janjinya tidak ditepati, either. Jadi kayaknya siapapun posisinya ya, dan ini juga bikin saya speechless adalah karena memang dua hal ini kontradiksi antara ini kan, iya atau move on. Tapi semuanya ada di kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Nah, ini Scorpio energinya adalah tentang informasi yang tidak terduga, tapi sebenarnya bukannya kita tidak tahu, tetapi dia berada di bawah sadar kita atau belum dibuka, belum terungkap, belum terkuak entah oleh kita, entah karena kesadaran kita sendiri yang menekan supaya dia tidak muncul ke atas, karena ada yang kita takuti. Jadi di situ ada rasa takut, ada rasa ancaman, karena pengaturnya Scorpio adalah Mars. Di situ ada energi yang bergejolak tetapi ditutupi karena dia kan zodiak air. Jadi kayak bara api di dasar laut berusaha untuk dimatikan, tapi sebenarnya bara api itu core-nya memang api karena dia pengaturnya adalah api, nggak pernah hilang. Jadi tinggal nunggu waktu untuk either membuat airnya menjadi panas, mendidih, atau dia bisa keluar kemudian ya tidak lagi mengganggu secara tidak terkendali. Karena kalau dia sudah muncul, kita kan bisa mengendalikan. Yang namanya semua penyakit itu ada penyakit yang ini juga termasuk yang diatur oleh Scorpio ya, kayak misalnya diabetes mellitus. Itu kan kalau kita nggak tahu kan kita bisa, itu fatal lah akibatnya. Tapi kalau kita tahu, kita bisa mengendalikan pola makan, kita bisa menggunakan insulin, apapun kita bisa lakukan, tapi bukan berarti diabetes mellitusnya hilang. Kalau ada satu saat di mana kita mampu mengendalikan, begitu kita lepas kendali, tidak mengendalikan lagi, habislah kita. Jadi sama seperti itu. Dan itu yang akan muncul hari ini, dan matahari ini ditemani oleh Uranus. Dengan sendirinya kita bicara tentang apapun kebiasaan yang membuatmu tidak mampu mengendalikan yang bergejolak di dalam hatimu itu harus berubah. Kamu harus mencari cara yang lebih sehat untuk mampu mengendalikan itu, karena itu nggak bisa di-delete. Kalau itu sebagian dari selfmu, ya itu memang ada di kamu. Yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkannya, menerima menjadi bagian dari kita, dan itu kita sayangi. Karena kalau kita membenci bagian dari diri kita seperti sedang bunuh diri juga. Nggak bisa, kita nggak akan bisa hidup sehat baik secara pribadi maupun secara sosial. Secara sosial terkadang berusaha untuk membunuh bagian dari diri kita yang tidak bisa diterima, tetapi itu tidak bisa dihilangkan karena itu adalah bagian dari kita. Menghilangkan bagian dari kita yang vital itu membuat kita tiada. Intinya seperti itu. Dan ini bukan energi yang mudah diterima, terutama karena tadi diawali pun ada paranoid, ada kebingungan, ada semua macam. Dan kalau kita lihat matahari juga square dengan Saturnus, ini memang menunjukkan kita sendiri dilema, kita sendiri belum mampu menentukan yang mana yang akan kita pilih kemudian. Dan tekanan sosial begitu berat ke kita, tapi tekanan dari dalam diri kita untuk menjadi tidak gila ya, memastikan insanity itu tidak muncul lagi. Kita harus jadi orang yang normal, nggak perlu diganggu oleh sesuatu yang kita sembunyikan tapi membara. Itu juga luar biasa. Jadi it's not going to be easy, but I think you can do it. Oke, kita lihat bacaan berikutnya. Ini iya,
Ya karena Scorpio ya, Scorpio itu intens, nggak pernah ada yang begitu gamblang. Sorry Scorpio, saya nggak lagi ngomongin dirimu, saya lagi ngomongin energinya Scorpio. Dan setiap orang tuh tidak hanya satu energi di dalam diri, ada banyak, karena yang namanya chart itu lengkap, setiap orang lengkap punya semua zodiak, termasuk teman-teman yang merasa bukan Scorpio, bukan berarti tidak ada energi Scorpio di dalam dirimu. Ho ho ho, saya baru melihat, dan ini memang luar biasa. Ini kan akhir dari sesuatu, tapi memang rasanya gagal ya. Kemarin pun sebenarnya sudah muncul seperti itu. Give up, closure, selesai. Dan bulan purnama tentang closure, jadi kayaknya memang mungkin masuk akal. Tantangannya adalah karena kita terlalu patah hati, mungkin juga buat beberapa terlalu mendramatisir ya. Dan saya tidak mengecilkan bahwa itu adalah hal yang buruk, enggak. Dan saya pikir memang sah-sah saja kita merasa terjatuh pada saat ini. Tapi buat teman-teman yang nggak resonate, saya melihat ini hanya sebagai oke, fine, selesai. Karena memang ada pilihan lain, titik, fine. Ya, jadi nggak selalu harus semua kartu ini bercerita tentang jatuh yang gedubrak gitu. Enggak, hanya satu revelation aja, enteng gitu. Dan ini sarannya ya udah jangan diterus-terusin. Jangan diterus-terusin. Perasaan untuk drama sedih, tangis-tangisannya jangan diterusin. Apalagi kalau hari ini bulan purnama, mungkin walaupun kemarin kita sudah bisa menerima, entah kenapa emosi kita kayak disulut lagi, kayak nggak tahu kenapa. Nah, jangan diterus-terusin. Jangan diterus-terusin, karena ini Eight of Pentacles kebaliknya tuh bilang begitu. Kalau yang tadi levelnya udah oke, ada cara lain, fine. Apa yang lain ya? Yang itu enggak, itu udah aku tinggalkan, udah move on dari kemarin, nggak tahu kapan gitu, udah enteng kayak gitu. Nah, ini hasilnya adalah tapi semua di keep dalam hati. Karena apa? Karena sebenarnya seberapapun emosi itu bergejolak, sepertinya sebenarnya kita sudah melewati, dan kita enggan sebenarnya mau pamer, show off tentang feeling kita yang ini, karena kita juga ingin membuktikan pada diri kita sendiri, enggak, I'm stronger than that. Dan dengan demikian memang setiap orang juga ya selalu ada dalam satu titik di mana emosi yang kita tidak inginkan itu seperti muncul lagi. Ada satu yang saya tadi belum sempat buka, maaf karena terlalu sibuk di sini. Ya, ini 3 kartu on your divine power, kemudian purification and detoxification. Iya kan, jadi sepertinya kemarin itu udah on your divine power tuh kan udah kuat, kita udah yakin kayak gambar jangkarnya tadi. Tapi memang masih ada yang harus dibersihkan dari diri kita, dan pada akhirnya give it to God. Ya. Memang semua jawabannya akhirnya itu, karena memang itu yang paling menenangkan kita ketika kita sudah semaksimal mungkin mengolah apa yang kita bisa cerna dari kehidupan ini, betapapun beratnya. Pada akhirnya, titik akhirnya adalah kita memberikan semua kepada pencipta kita, karena kita tinggal melewati apa yang sudah di jalan, yang sudah disiapkan untuk kita. Absolutely everything you've ever done in your life is success. Do you believe that? Believe it, it's true. Jadi sama ini seperti kemarin ya. Jadi kemarin tuh kayak ada perasaan kita gagal, dan hari ini kayak kembali lagi kita gagal. Kayaknya semua sia-sia, semua cinta yang kuberikan itu tidak pernah kembali kepada kita. Semua upaya saya untuk membina bisnis ini sudah berkembang dan sekarang runtuh gara-gara 1, 2, 3, 4. Dan kita bisa bercerita dengan cara dramatis yang tadi saya contohkan. Tetapi sebenarnya di setiap tahap itu yang ada adalah keberhasilan, karena setiap yang kita pikir gagal itu kan sebenarnya adalah closure supaya ada dibuka hal yang baru yang kita belum tahu sekarang karena belum sampai kakinya ke sana. Jadi sekarang ya either, kalau tadi saya bicara kalau bingung kanan kiri ya, kalau saya ingin memberi saran, dan ini saran pribadi saya adalah karena saya melihat ini semua adalah sukses, yang lalu juga nggak bisa diapa-apain, ya saya tinggal tarik kakinya yang di masa lalu untuk maju ke yang masa depan.
And be happy with that. Why? Karena seberapapun buruknya, seberapapun rasanya kita gagal, look at us now. Apakah kita begitu buruknya? Kan enggak, kita juga somehow okay. We live, kita punya semua yang kita butuhkan. Mungkin tidak semuanya sesuai dengan harapan kita, tapi kan yang namanya kita tarik kehidupan, kita bentangkan, kan kita memang gak selalu langsung sampai terakhir. Kita kan kadang-kadang berada di tengah jalan, dan ketika di tengah jalan kita jangan berpikir kita sudah sampai ke titik terakhir, karena ketika di tengah jalan kita mungkin masih dalam kondisi berantakan, tetapi langkah demi langkah kalau kita jalani dengan ikhlas, kita akan sampai ke situ juga, ke tempat yang memang kita harapkan dari awal. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.